Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sama-sama kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin untuk thalabul ilmi sebagai salah satu jalan kita untuk meniti jalan menuju surga. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa tidak ada yang mampu untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini kecuali adanya rasa iman yang ada pada diri kita. Dan itu semua adalah karena rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu patut kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tadi dilantunkan oleh Ustaz Ahmad, melantunkan surat Ar-Rahman. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebanyak 31 kali Allah mengulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman. Berapa banyak nikmat Tuhanmu yang telah engkau dustakan, nikmat Tuhanmu yang tidak engkau anggap. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit bab terkait masalah babul istighfar. Ada perkataan yang bijak dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau ini adalah seorang alim dari Damaskus, Syria, yang lahir pada tahun 1292 dan meninggal pada tahun 1353. Banyak sekali kata-kata mutiara atau kata bijak dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Salah satunya yaitu ketika waktumu sempit namun doamu begitu banyak. Hadirin rahimakumullah, di dalam kata-kata mutiara tersebut Ibnu Qayyim mengatakan, bila engkau ingin berdoa, bila engkau ingin bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, memohon kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah? Bagus, banyak ya. Kepingin sugih, kepingin sukses, kepingin enak-enak pokoknya. Yang diminta oleh manusia seperti itu. Sementara waktumu begitu sempit. Di dalam kehidupan kita di dunia ini sibuk. Saking sibuknya sampai nggak ada waktu. Mungkin karena lelah, mungkin karena capek, mungkin karena sakit, atau yang lain sebagainya.
waktumu sempit, padahal yang akan didoakan banyak, bingung ya Pak ya. Kata doa apa wae. Salat paling maksimal paling ya 5 menit atau 3 menit paling cepat. Ono meneh sing salat iku cepet maneh. Salat tarawih 23 rakaat mek 10 menit. Gaspol rimpol pokoknya. Nah. Padahal kata Ibnu Qayyim, di dalam dadamu itu dipenuhi oleh begitu banyak kebutuhan, keinginan, persoalan, macam-macam, sumpek. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim, maka jadikanlah seluruh isi doamu itu berupa permohonan maaf kepada Allah atau istighfar kepada Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kita nggak punya waktu karena kesibukan kita, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Di dalam doa zikir pagi dan sore itu disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk istighfar 100 kali. Pagi 100, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Karena hadirin rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim, karena bila Allah telah memaafkanmu, maka semua keperluanmu itu akan dipenuhi oleh Allah tanpa engkau minta. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaafkan oleh Allah, pasti akan dipenuhi kebutuhan kita ini oleh Allah tanpa kita mintanya. Sebenarnya disampaikan oleh Ustadz Ahmad tadi, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, tanpa kita minta dikasih. Orang yang beladus, orang yang alim, orang yang soleh dikasih oleh Allah tanpa kita minta. Tidak pernah kita minta, ya Allah aku minta oksigen, nggak pernah Pak ya. Dikasih oleh Allah. Ya Allah saya minta sehat, dikasih oleh Allah tanpa kita mintanya. Hadirin rahimakumullah, kapan seseorang itu teranggap dia itu berbuat dosa, dan kapan kewajiban-kewajiban itu harus dilakukan oleh seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah insyaallah, an Ali radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin anin naim hatta yastaiqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Dari Ali radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pena itu, seseorang itu tidak teranggap dia itu melakukan dosa dan tidak ada kewajiban untuk melakukan syariat. Yang pertama yaitu orang yang tidur sampai dia bangun kembali. Jadi kita sudah tercatat banyak sekali melakukan dosa ketika bangun tidur, kemudian usainya sudah balik, kemudian waras. Waras itu apa ya waras ya? Waras itu gak gendeng. Nah, kalau ada orang mengatakan sampean niki apa? ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jadi ada orang yang pena itu tidak diangkat oleh Allah, tidak tercatat, yaitu yang pertama orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi ketika tidur nggak dia catat, dosane gak ono. Jenengan tidur kemudian ngelendur, njupuk barang tonggoe ngelendur kok. Gak dosa wong ngelendur. Jadi begitu tidur ngelendur, njupuk sepeda motor tonggoe, go mulih turu maneh. Gak dosa. Nah, itu orang yang tidur sampai dia bangun. Milih sepedane sing apik. Nah, milih sepedane apik. Bahkan hadirin rahimakumullah, ketika kita lali ya, lali sholat, tertidur ya, tidur saking capeknya ngelembur, tertidur, kemudian kita bangun, kemudian lupa,
bahwa kita ini belum sholat. Jenenge lali kok. Lali itu tidak dihukumi orang yang lali itu. Tapi nek ngelali ya gimana ya? Podo-podo lali karo ngelali ku siji. Maka kata Rasulullah SAW, man nasiya, barang siapa yang ia itu lupa, au nama anha, atau tertidur turu, fakafaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha, maka tebusannya dia harus melaksanakan sholat ketika dia ingat. Sudah berangkat kerja sampai di mana, di tempat kerja lali gak sholat subuh, jenenge lali kok. Ya apa maneh lali. Bahkan berpuasa pun kalau lali, saya kemarin tuh puasa Kemis. Kemis setelah subuh setelah subuh ono tape papat. Oh, enak kan. Ngono kok ya dielingno lak ngono. Jadi ada tape 4 tak pangan. Saya makan. Setelah mau mengambil tape yang satunya, yang kelima dieling lho sampe lak poso sih. Ya Allah, astagfirullah. Iki rezeki. Nanti tidak dihukumi orang yang lali. Nanti tertidur pun juga harus termasuk orang yang pingsan macam-macam. Ada yang koma, nanti pembahasannya panjang. Kemudian anak yang balik anak yang kecil sampai dia balik, itu tidak dihukumi. Kemudian orang yang gila sampai dia sadar, itu gimana Pak? Jadi itu pena diangkat, nggak tercatat, ya. Nanti pena diangkat, nggak tercatat oleh Allah sebagai perbuatan atau dia tidak tercatat apakah dia dosa ataukah dia mendapatkan pahala. Yang perlu kita perhatikan, dosa-dosa itu macam-macam. Ada dosa yang pertama, dosa dirinya langsung dengan Allah. Jadi ada dosa seseorang, dosa dirinya pribadi yang berhubungan langsung dengan Allah. Dosa kita sombong, dosa kita meninggalkan sholat, dosa kita membuka aurat, dosa kita tidak berpuasa, itu dosa seseorang yang berhubungan langsung dengan Allah. Jangankan kita, para nabi pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang pernah saya sampaikan dulu, para nabi itu ketika melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa nabi yang pernah melakukan kesalahan, kemudian para nabi ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad maksum. Tapi yaitu Nabi juga pernah melakukan kesalahan, tapi diingatkan langsung oleh Allah dan Nabi terjaga dari kesalahan. Dosanya yang lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Musa. Saya kasih beberapa contoh Nabi Musa. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, saya bacakan artinya ya. Dan dia Nabi Musa masuk ke kota Memphis. Ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang yang sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel, berarti boloi Nabi Musa, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, dari pihak musuh. Jadi ada 2 kubu, si jine itu bolone Nabi Musa, si jine boloi Fir'aun, tukaran. Orang yang dari golongannya, ini golongannya Nabi Musa awake cilik, mungkin seperti saya. Yang golongannya dari bolonya Fir'aun itu besar, mungkin seperti jenengan Pak, gede Pak. Tukaran. Lah orang yang kecil ini dari golongannya Nabi Musa minta bantuan kepada Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa ini melerai. Nah, di dalam ayat ini disebutkan lalu Musa meninjunya. Ini maksud dipisah, tapi kebanteran misalnya. Akhirnya sing boloi Fir'aun
mati seketika ditinju oleh Nabi Musa. Nabi Musa wae gede. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan, sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Apa doanya Nabi Musa? Ini. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu wal ghafurur rahim. Dia Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ini contoh Nabi. Nabi itu ketika melakukan satu kesalahan dan dia tahu bahwa itu adalah kesalahan dan ditegur oleh Allah, segera bertobat, segera beristighfar kepada Allah. Kemudian Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini dikisahkan di dalam surat Al-Anbiya. Di ceritanya Nabi Yunus ini meninggalkan dakwah. Wis kadung gregeten Nabi Yunus ini ya. Jadi di penduduk Ninawa itu sudah didakwai oleh Nabi Yunus supaya bertauhid, mentauhidkan Allah, tapi tetap menyembah berhala. Bahkan ketika Nabi Yunus ini berdakwah selalu diejek, kemudian mungkin ya sampai disakiti. Nah, Nabi Yunus ini itu ketika mendakwai kaumnya menolak, akhirnya Nabi Yunus ini sempat putus asa. Ditinggalkanlah kaumnya ini sambil mengatakan tunggu azabnya Allah. Kemudian apa? Kata Nabi Yunus, aku akan tinggalkan engkau dan tunggulah azabnya Allah. Ketika langit sudah mulai gelap, azab Allah sudah mulai nampak, maka kaumnya ini bertobat. Yunus ini wis kadung berik kan, tinggal lah, gondok tinggal. Ya, ini sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Yunus ini naik kapal kemudian dimakan ikannya ikan paus, ya, ikan paus. Kemudian Nabi Yunus di dalam perut ikan dia berdoa. Doanya bagaimana? Nabi Yunus doanya, ya ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus menyesali telah meninggalkan kaumnya. Ada jamaah sini Pak Huri, ya, Pak Huri, almarhum Pak Huri. Mbak Suida itu cerita ke saya. Jadi ketika mau meninggal Pak Huri ini berada di pangkuannya Mbak Suida. Apa yang dibacanya Pak Huri? Sebelum meninggalnya itu dia banyak-banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Persoalan apapun kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, banyak-banyak membaca itu. Ketika kita mempunyai sesuatu persoalan yang sulit untuk kita hilangkan atau kita pecahkan, membaca itu. Ini doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih. Niscaya dia, jadi gini, andaikan Nabi Yunus ini tidak bertasbih ketika dalam perut, kata Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Oh, ini Nabi Yunus. Ikannya seperti apa? Ini ikannya, ini ikan ini. Kira-kira ikannya kok ngene ikannya. Ini ikannya Nabi Yunus ini. Nah, ikannya seperti ini ikannya itu. Wah, ini ikannya ini. Oh, ya. Ikannya seperti ini. Mungkin seperti ini ikan apa? Bolfish apa itu? Di mana ya? Kita lanjutkan kembali. Kemudian Nabi Adam pun ya, mbah kita itu juga pernah melakukan kesalahan. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, saya kira sudah hafal semua, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata
wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi Allah itu berpesan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di surga sesukamu. Tetapi ingat, janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Satu kesalahan Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali ya. Banyak sekali ayat-ayat yang para ustadz, sebagian dari para ustadz atau siapapun yang tidak mempunyai ilmu itu di dalam menafsiri Al-Quran itu keliru, sehingga banyak sekali yang orang awam atau masyarakat awam itu menerima oh benar gitu ya. Nah ini ya, dulu di masjid Al-Muhajirin sebelum Masjid Umar bin Khattab ada pengajian salah seorang ustadz yang menjelaskan atau tidak percaya adanya mukjizat. Mukjizat itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, itu mukjizat dan tidak diberikan oleh siapapun kecuali kepada para nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan muga-muga oleh mukjizat, sakit lama muga-muga oleh mukjizat Allah, itu bukan mukjizat. Salah satu contoh yaitu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Apa nama mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan hewan. Dalam surat An-Naml ayat 18. Ini Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan dan bisa mendengarkan percakapannya hewan. Jenengan kalau misalnya diberi mukjizat bisa berbicara dengan hewan, kira-kira ada sepunti Pak? Seneng jenengan. Mosok seneng. Sampean melaku atau sampean tidur ya, dicokot nyamuk, sampean ceblek nyamuk gak mati, bengok-bengok. Aduh, sikil kepodol ya. Mosok sampean iso turu, gak iso turu. Jadi gak iso, jadi tambah tersiksa. Kalau jenengan bisa berbicara dengan hewan tersiksa. Sampean arepe apa ya? Bedati iwak. Mancing ya, wis dipancing lho iwake bengok-bengok pisan. Aduh lambeku suwe, bingung. Dibedati di anu sisike bengok-bengok digoreng tambah nangis wis gak iso mangan, gak kolu mangan. Riyo kurban gak ono nyedhek wis wedi kabeh. Riyo kurban arep dibeleh, wedhuse nangis gak karu-karuan ya. Nah, terus apa ya? Terus misalnya jenengan punya manuk. Manuk sampean masukkan ke dalam kurungan ngoceh, menurut sampean seneng, padahal manuk itu nangis. Oh mesu-mesu malahan, tokno aku, dipisui sampean ya. Padahal mesu-mesu sampean seneng mbek guyu-guyu, manuke nangis asline iku. Nah nek misalnya jenengan tuh bisa berbicara dengan hewan, wis gak tega sampean. Sampean mandi ya, jangan mandi ada cecek. Padahal ngilokno sampean, gak kelamben dilokno sampean. Itu sampean kalau bisa berbicara dengan hewan. Nah, di dalam surat An-Naml ini ya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berkata, nah, ada salah seorang ustadz waktu itu di Masjid Al-Muhajirin di sini, tulis belum sini. Ini maksudnya Nabi Sulaiman itu tidak berkata dengan semut, tapi berkata dengan rakyat kecil. Jadi Nabi Sulaiman bukan berkata dengan semut, enggak. Jadi zaman dulu itu orang mengatakan rakyat kecil itu semut. Nah, sama dengan sini. Kalau kita mengatakan apa Pak? Wong cilik kan. Jadi tolonglah diperhatikan nasib daripada wong cilik. Waduh karo ngono lho. Mosok wong cilik sak meneh kan ndak. Itu kiasan. Nah, sama seperti itu. Maka zaman dulu itu orang-orang mengatakan rakyat jelata, rakyat kecil adalah semut. Nah, maksudnya seperti itu. Kira-kira jangan percaya enggak? Jadi waktu itu enggak ada yang bantah, manduk-manduk. Nah, itu ya. Termasuk ini mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa berbicara ketika dalam buayan.
Ketika Maryam ini, wahai saudaraku Maryam, saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia Maryam menunjuk anaknya yang dalam buayan itu. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Nah, ini maksudnya apa? Nah, diartikan seperti itu. Nanti ditafsirkan menurut selera mereka. Ini maksudnya, loh, arek cilik loh, kok iso jawab? Wong arek sik bayi wingi kok iso jawab. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Nabi Isa itu sudah remaja. Akan tetapi menurut orang-orang dulu, dia ini mengatakan arek masa aku dikongkon takok nang ngene arek sing sik wingi sore ya, ngono sama seperti itu loh. Jadi itu bukan mujizat, penafsirannya seperti itu. Dan Isa pun berkata, ketika dalam ayunan, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini juga LGBT itu juga punya dalil. Nah, ini dalilnya yang dipakai orang-orang LGBT itu juga punya punya orang-orang yang memutarbalikkan ayat Quran. Ini ayat yang biasanya kita mendapatkan undangan nikah. Nah, biasanya ada ayat-ayat seperti ini dicantumkan di undangan nikah. Sebaiknya jangan dicantumkan. Karena apa? Karena setelah itu undangnya dibuang nang sampah, diinjak-injak. Mending nggak usah dicantumkan seperti ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Diartikan begini. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dia menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri. Maksudnya apa? Laki-laki ketemu laki-laki, perempuan maksudnya seperti itu. Nanti diawur pokoknya. Gaduk maduk. Ini ayat-ayat yang dipakai orang-orang yang ya lesbi, yang gay ya seperti itu. Nah, dan yang terbaru ini juga ada salah seorang ustadznya ini terkenal, nggak perlu saya sebutkan. Dia mengartikan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya apa? Kita tidak boleh memaksa anak kita, istri kita memaksa untuk melaksanakan syarat Islam. Jangan kita maksa, tidak boleh. Ayatnya sudah jelas, la ikraha fiddin. Dipotong sampai seperti ini. Jadi tidak ada paksaan, maksudnya ini ayat toleransi. Jadi ketika kita mendakwai orang-orang di luar Islam, ya mendakwai, kemudian mereka tidak menerima, ya sudah, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam, tapi diartikan tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, itulah ya contoh-contoh daripada mereka-mereka yang keliru di dalam menafsiri ayat Al-Qur'an. Ya, kecuali kepada anaknya sendiri, karena kewajiban kita adalah mendidik anak kita. Sampai kalau misalnya dia sampai umur berapa tahun itu? 7 tahun, ajarilah anakmu ketika umur 7 tahun. Ketika sampai usia 10 tahun tidak mau sholat, maka pukullah dengan pukulan-pukulan yang mendidik, ya, bukan pukulan-pukulan yang mematikan. Gak sholat sikat mematikan. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin ahli surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin ahli surga dalam satu hari itu beristighfar atau mohon ampun kepada Allah itu dalam satu hari sampai 70 kali. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wahai sekalian manusia, tobatlah atau beristighfar kepada Allah, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, dulu lisanku bisa berbuat keji kepada keluargaku, namun aku tidaklah menganiaya yang lainnya. Kemudian aku menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, ya Hudzaifah, mana istighfarmu? Sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali dan aku juga bertobat kepada Allah. Itu dosa kita ketika berhubungan dengan Allah atau dosa seseorang
yang langsung berhubungan kepada Allah. Tadi saya sampaikan bahwa kemudian yang kedua, dosa yang berhubungan dengan orang lain. Ini. Jadi kita berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, tapi mengabaikan hubungan kita dengan sesama manusia. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apa kata Rasulullah SAW? Hadisnya panjang. Atadruna manil muflis. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah yang disebut dengan orang yang bangkrut itu? Nah, tahukah kalian siapakah muflis atau orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, di kalangan kami orang yang muflis itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, ludes hartanya, bisnis, dodolan kerupuk, ludes, dodolan es ludes, soalnya kena guyang banyu ludes. Ono sing ngomong bisnis sing paling pasti dan pasti cair adalah dodolan es. Payu gak payu tetap cair bisnis. Maka para sahabat menjawab, di kalangan kami orang yang muflis adalah seorang yang tidak punya dirham dan harta benda. Maka Nabi SAW berkata, orang yang muflis di antara umatku ialah seseorang yang kelak di hari kiamat datang lengkap membawa pahala ibadah sholatnya. Loh, banyak sekali orang yang alim, orang yang khusyuk di dalam beribadah, ya kan? Nanti dia ini ketika di akhirat membawa banyak pahala, lengkap pahala ibadah sholat, pahala ibadah puasa, dan pahala ibadah haji, dan pahala-pahala yang lainnya. Akan tetapi di samping itu dia membawa dosa berupa makian kepada orang lain. Seneng ngilokno wong liya. Dadi ana wong liya gak lapo-lapo diwilokno, dipaido. Tapi dia itu ahli ibadah. Nah, kemudian menuduh si fulan. Si fulan iki gembonge teroris iki. Nugroho iki teroris asline iki. Dituduh. Saya itu punya teman itu ya satu jamaah, karena beda jamaah, dia sholat ngaji di tempat lain, menuduh saya Nugroho Islam sih ragu-ragu, si abal-abal, ya karepmu lah, karepmu. Menuduh yang ini. Kemudian dia ini menumpahkan darah ini serta menyiksa yang ini. Disebutkan oleh Nabi, selain dia itu beribadah kepada Allah, suka seperti ini, menuduh, gampang nganteman, gampang ngaplokan, dan lain sebagainya. Lalu kata Rasulullah SAW, diberikanlah pada hari ini sebagian pahala kebaikannya. Jadi pahala orang itu diberikan kepada orang yang dizolimi. Juga pada yang lainnya. Sewaktu kebaikannya itu sudah habis, padahal dosanya belum terselesaikan, maka diambillah dosa-dosa mereka itu semua dan ditimpakan kepada dirinya. Kemudian dihempaskan dia ke dalam api neraka. Itu dosa kepada orang lain. Banyak hadisnya. Ini juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, dikatakan pada Rasulullah SAW, jadi ada orang yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah, jadi ada seorang perempuan yang rajin mendirikan sholat saat malam, kemudian dia rajin atau gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Banyak Pak ya, apalagi nyuwun saya orang perempuan gampang wis dikompori wis murup pisan. Nah, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada kebaikan padanya, pada orang itu tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Jadi meskipun ibadahnya baik tapi hubungannya dengan manusia gak apik. Ini dikatakan oleh Rasulullah, dia ini penghuni neraka. Akan tetapi sebaliknya ya Rasulullah, ada seorang fulanah yang mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Maka Rasulullah SAW berkata, dia adalah penghuni surga. Ini ya, dosa-dosanya itu kita itu banyak. Dosa diri kita langsung kepada Allah, dosa kepada orang lain. Dan yang terakhir ini,
keharaman membunuh hewan dengan cara menyiksanya. Dulu itu ada seseorang ya punya peliharaan kucing. Ini Pak Husin. Ketemu Pak Husin kucingnya? Sudah ketemu. Alhamdulillah. Katanya di siaran nang Suara Surabaya katanya. Telah hilang kucing saya. Sampai nangis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Dia punya kucing, nggak pernah diopeni, dikurung sampai mati. Kata Rasulullah, wanita itu masuk neraka karena dia memelihara hewan yang tidak pernah diopeni, nggak pernah diberi makan. Kucing itu tidak kucing itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak pula dilepaskan hingga dia bisa memakan hewan yang ada di tanah. Itu dosa apa ya? Dosa seseorang kepada orang lain atau kepada makhluk yang lainnya. Tidak boleh kita membunuh hewan dengan cara menyiksanya. Nyekel tikus begitu tertangkap biasanya dijuwojoi, atau dulu itu ada orang ketika nangkap tikus disiram minyak tanah ya, kemudian dibakar. Ketika dibakar, tikusnya masuk rumah, omai kobongan.